Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan Pak Sugio dalam pelajaran agama di kelas 4 ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran setelah minggu lalu kita melakukan PTS, ya. PTS, pelajaran berbagai pelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan. Sebelum melanjutkan, silakan disiapkan dulu buku paketmu, buku paket agama. Pak Sugio pakai yang edisi revisi. Buku paket halaman 209, pelajaran 18. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mampu bersyukur, mensyukuri kebaikan-Mu karena telah menciptakan kami. Bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Ajarilah kami untuk mampu mewujudkan syukur kami dengan mengasihi orang tua, guru, dan semua orang sebagaimana Engkau mengasihi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran 18, ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Ungkapan syukur itu biasa dalam hidup kita. Ya, ungkapan syukur itu bahasa sederhananya mengucapkan terima kasih. Kita kan biasa toh, kalau diberi orang uang, kita terima kasih. Sama orang tua dibantu, kita mengucapkan terima kasih. Sama kakak dibantu, diajak bermain, kita mengucapkan terima kasih. Jadi mengucapkan terima kasih itu sesuatu yang natural, yang biasa dalam hidup kita. Nah, kita akan mempelajari hari ini bahwa ungkapan terima kasih dalam gereja, yaitu ungkapan syukur dalam gereja, itu sebenarnya berakar dalam kitab suci, berakar dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam kitab suci. Baik, ini adalah contoh ucapan terima kasih di buku paket halaman 212 sampai dengan 213. Seorang yang merasa mendapatkan anugerah atau karunia dari Tuhan tentu akan bersyukur. Salah satu kebiasaan masyarakat Jawa pada umumnya adalah upacara adat Jawa menyelenggarakan selamatan. Selamatan, bacanya selamatan ya kalau Jawa. Yaitu suatu acara pengiriman doa bagi yang melakukan selamatan. Dengan kata lain, selamatan atau selamatan adalah sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan tujuan untuk memperoleh keselamatan bagi yang bersangkutan. Antara lain Clifford Geertz antara lain menulis tentang keselamatan sebagai upacara kecil di dalam sistem religius Jawa. Acara ini biasanya dihadiri oleh para tetua desa, tetangga desa, sanak keluarga, dan keluarga inti. Setelah selamatan selesai, tetamu biasanya akan dibawakan aneka penganan basah, nasi, lauk pauk, tambahan snack, dan kue-kue atau makanan kering, mie instan, kecap, minyak goreng, saus tomat, saus sambal, yang dinamakan besean atau berkat. Upacara selamatan merupakan salah satu tradisi yang dianggap dapat menjauhkan diri dari malapetaka. Selamatan adalah konsep universal, di mana di setiap tempat pasti ada dengan nama yang berbeda. Hal ini karena kesadaran akan diri yang lemah di hadapan kekuatan-kekuatan di luar diri manusia. Secara tradisional, acara selamatan dimulai dengan doa bersama, dengan duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi tumpeng dengan lauk pauk dan sesaji kalau ada. Sesaji untuk mengiringi upacara selamatan ini, maksud dan tujuannya adalah seperti doa. Intinya adalah bersyukur kepada Gusti atau Tuhan, dan semoga dengan berkahnya segala tugas akan dilaksanakan dengan selamat, baik, benar, dan membawa kesejahteraan dan kemajuan yang lebih baik. Nasi tumpeng komplit sebenarnya mempunyai makna sebagai doa dan sesaji. Praktek upacara selamatan sebagaimana diungkapkan oleh Hildred Geertz pada umumnya dianut oleh kaum Islam abangan. Sedangkan kaum Islam putihan, santri, praktek selamatan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima kecuali dengan membuang unsur-unsur syirik yang menyolok seperti sebutan dewa-dewa dan roh. Karena itu bagi kaum santri, selamatan adalah upacara doa bersama dengan seorang pemimpin atau modin yang kemudian diteruskan dengan makan-makan bersama sekedarnya dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa.
Pada upacara selamatan yang menjadi pesertanya bukan sekedar orang-orang yang masih hidup, tetapi turut juga diundang orang-orang yang sudah mati yang disebut sebagai roh-roh leluhur. Yang dimaksud dengan roh-roh leluhur adalah nenek moyang mereka atau para pendahulu mereka yang sudah mati dan pernah berjasa pada mereka. Mereka itu misalnya orang-orang yang telah berjasa dalam mendirikan suatu desa atau cikal bakal desa yang biasanya disebut sebagai danyang desa. Selain itu juga orang-orang yang pernah mendirikan suatu kerajaan dan berjasa dalam memakmurkannya. Juga wali songo yang dianggap berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Bahkan Nabi Muhammad sebagai penyebar Islam di seluruh dunia. Di samping itu juga roh-roh leluhur yang menjadi penghuni alam sekitar. Misalnya, roh penghuni rumah, roh penghuni jembatan, roh penghuni perempatan, roh penghuni sumur, roh penghuni kuburan, dan roh-roh yang baik maupun yang jahat. Semuanya diundang guna dimintai pertolongan agar berkenan merestui dan tidak mengganggu. Yaitu selamatan dalam budaya Jawa. Jadi ada doa bersama untuk meminta keselamatan. Jadi tradisi seperti ini ada dalam budaya Jawa. Yaitu kegiatan selamatan ditujukan untuk apa? Mendapatkan anugerah syukuran. Tujuan adalah untuk memperoleh keselamatan. Tadi dikatakan yang hadir siapa? Para tokoh desa, tetua desa, tetangga, sanak keluarga, saudara inti. Ritualnya bisa dengan duduk bersama, duduk melingkari nasi tumpeng. Intinya bersyukur. Di Jawa ada banyak itu ya. Contohnya yang Pak Sugio dapat ini misalnya mitoni. Mitoni itu 7 bulan. 7 bulan ketika seorang ibu sedang hamil. Jadi usia kandungan 7 bulan. Juga selapanan ketika bayi itu lahir. Lalu usia selapan. Selapan itu berapa ya? 1 bulan atau 40 hari atau 30 hari. Itu ada perayaannya. Ya. Mari kita lihat sejenak video ini ya. Ingkung berasal dari bahasa Jawa. Kata ing atau ingsun berarti aku dan kata manekung bermakna doa dengan sepenuh hikmat. Awalnya, ingkung ini dipakai untuk sesaji kerajaan Mataram. Selanjutnya berubah menjadi hidangan para bangsawan kerajaan. Mbak, ini ketangan ampun ngisap, Mbak. Sekarang ini, ingkung biasanya disajikan saat kegiatan-kegiatan tertentu seperti upacara keagamaan, peringatan hari besar, dan upacara peringatan kematian. Dalam tingkepan, ingkung melambangkan bayi yang belum dalam keadaan suci. Selain itu, dimaknai juga sebagai sikap pasrah atas kekuasaan Tuhan. Waloh dalam tingkepan bermaksud supaya benih bayi dalam kandungannya ini tidak lahir sebelum waktunya. Proses pembuatannya pun tidaklah rumit dan hanya memakai gula sebagai campurannya. Kalau jenang ini juga ada dalam tingkepan sebagai simbol ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Makanan ini menjadi simbol doa, harapan, persatuan, dan semangat masyarakat Jawa. Makanan yang sudah dibuat akan disusun mengelilingi tumpeng, tentunya dengan tambahan urap-urapan. Tumpeng brokohan ini bertujuan untuk mendapatkan barokah dari Tuhan atas kehamilan yang menginjak usia 7 bulan. Kalau jenang yang dibuatnya ada 3, jenang procotan, sengkolo, dan segogolong. Jenang procotan ini dipercaya sebagai simbol keselamatan dan kelancaran untuk ibu hamil yang akan melahirkan. Jenang sengkolo memiliki simbol rasa syukur kepada Tuhan akan datangnya bulan baru dan ungkapan doa penyerahan diri kepada Tuhan.
Kalau sego golong itu menyimbolkan dua hati ayah dan ibu menjadi satu untuk mendapatkan benih yang suci. Besok lo Pak De, matang Pak De. Oh sini kok Pak De. Nah, iki. Ke Dumatun nih kok. Mantung ya, Mas. Ayo untuk Pak De. Oke Pak De. Sopo, Mas? Iki caranya piye Pak De? Carane nggawe piye Pak De? Oh, carane apa? Nggih. Oh, Pak De. Nah, carane iki. Oh, karo genter. Karo genter iki Pak De. Di Kabupaten Ngawi, ada cara unik loh mengambil durian. Mereka menaiki galah yang dipasang ke tangkai atau dahan pohon durian. Pengambilan durian ini juga masih bagian dari rangkaian acara tingkepan, teman. Ini kita Pak De. Oh iya iya. Oh, oke. Iki kita Om. Buah durian ini jadi pemanis untuk rujak kambang. Hayo, penasaran toh teman? Durian merupakan tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Sebutan populernya adalah Raja Buah. Walah, dumur kok ngono lho Pak De. Gak wani aku. Masa enggak berani? Gak wani Pak De. Tadi Pak De. Iya iya. Tunggu lho Pak De. Durian atau duren ini sudah dikonsumsi oleh penduduk Nusantara sejak 1300 tahun yang lalu. Aroma buahnya ini pancen menyengat. Ada yang menyukainya, ada juga yang tidak suka. Kalau aku sih, buah apa saja suka. Ini tak jemuk ya Pak De. Pak De, kita gosok ya Pak De. Walah, enak tenan iki durane gede-gede. Wangi bisa. Banget enak iki. Baik, nah itu contohnya ya. Halo Mari teman, sekarang kita lanjutkan dengan membaca dari kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 12. Di buku paket halaman 214. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat di rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatkan perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurusnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada mereka semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Nah, anak-anak, itulah ya ucapan syukur bagi bangsa Israel. Nah, sekarang tugasmu videonya boleh di-pause, kerjakan paket halaman 215.
Apa isi firman Allah kepada Musa dan Harun di Mesir? Bagaimana ciri-ciri domba? Apa saja yang harus dilakukan dan seterusnya sampai nomor 5, 1 sampai dengan 5. Ya. 1 sampai dengan 5 di halaman 215, tidak usah tulis soal, jawabannya langsung tulis di buku paket dan di buku lat PR. Silakan dikerjakan. Berikutnya silakan diisi juga halaman 216 melengkapi tabel. Sekaligus juga di 216 bawah, apa yang akan aku lakukan sebagai bentuk syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidupku. Ungkapan syukur pada Tuhan dalam bentuk doa, nyanyian, atau puisi. Ya. Anak-anak yang terkasih, perayaan Paskah Yahudi merupakan perayaan syukur bangsa Israel. Mereka bersyukur atas pertolongan Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Jadi ungkapan syukur yang mereka lakukan itu sebagai ungkapan bersyukur karena mereka sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Peristiwa pembebasan tersebut dirayakan setiap tahun dan sebagai ungkapan syukur seluruh bangsa dalam bentuk perjamuan syukur yang dilakukan secara bersama-sama. Mengapa kok makannya harus cepat-cepat? Karena pada waktu itu ketika mereka dibebaskan dari penindasan Mesir, mereka bersyukurnya dalam perjalanan. Maka tidak boleh berlama-lama kalau makan, harus cepat-cepat gitu. Lalu tidak beragi, karena dalam perjalanan mereka tidak mungkin bawa bumbu-bumbu lengkap kan. Maka makanannya tidak dibumbu, makannya pun harus cepat-cepat. Perjamuan makan Paskah terdiri dari perjamuan makan daging domba yang telah disiapkan menurut peraturan Tuhan. Daging tersebut dimakan bersama roti tidak beragi dan sayur pahit, ya, untuk mengenangkan akan penderitaan mereka. Dengan cara makannya pun harus terburu-buru. Itu perayaannya. Nah, anak-anak, Daud juga demikian, ya. Daud juga mengalami demikian, yaitu ketika dia juga bersyukur pada Tuhan, yaitu tampak dalam Mazmur 23. Daud adalah gembala domba yang pandai menciptakan lagu pujian atau Mazmur. Dia mengiringi nyanyian pujiannya dengan iringan kecapi. Nah, ini salah satu Mazmur yang terkenal dari Daud adalah Mazmur 23. Mari kita dengarkan.
rumah Tuhan sepanjang masa. Baik anak-anak. Anak-anak yang terkasih, sebagaimana tadi bangsa Israel bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup mereka dengan ungkapan syukurnya, Daud juga demikian bersyukur kepada Allah atas penyertaan Allah dalam hidup Daud dengan mengungkapkannya nyanyian Mazmur Daud, Mazmur 23. Nah, kita pun juga sama, pertanyaan untuk kita. Tuhan sudah menyertai hidup kita. Ya, Tuhan sudah mengasihi kita lewat orang tua, teman, saudara, guru. Apakah kita juga sudah bersyukur kepada Tuhan? Ungkapannya macam-macam ya. Bisa sikap hidup kita menjadi semakin baik, kita rajin berdoa, rajin baca kitab suci, lalu tutur kata semakin sopan, perbuatan semakin meningkat ya. Tidak, kalau dulu cengeng sekarang tidak cengeng, dulu malas belajar sekarang rajin belajar. Itu ungkapan-ungkapan seorang yang bersyukur pada Tuhan. Nah, bagaimanakah hidup kita? Apakah kita juga sudah bersyukur kepada Tuhan? Mari kita lihat hidup kita masing-masing dan kita tingkatkan, kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami menjadi manusia yang penuh syukur. Semoga setiap hari aku selalu bersyukur dan sikap hidupku menunjukkan seorang yang selalu bersyukur kepadamu. Kau kan puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat dan tetap semangat.